Kejam banget. Pertama, harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya. Dia olok-olok. Jahat sekali Novi itu, sahabat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Lu pakai 1.000 pengacara ya, gua akan bela si Agus. Ya, ada masalah. Lu pakai Denny udah itu, pakai biaya 1.000 pengacara, si Novi bayar 1.000 pengacara, gue bela, gua hajar kalian. Minta maaf, jangan dilaporkan. Ketika gue udah berusaha, ya jangan sampai ribut-ribut. Gitu kan. Saya tidak ada itikat atau niat untuk memojokkan siapa-siapa. Saya harus ada di tengah. Ini terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir untuk terkait ada pemberitaan kepada klien saya yaitu Mbak Novi Pratiwi yang mana ada pemberitaan terkait masalah Mbak Novi Pratiwi dilaporkan. Saya turut prihatin dengan sikap daripada Novi maupun Denny yang menggiring kemudian mempublikasi untuk dikembalikan dana donatur donasi terhadap Agus yang buta. Ini bukan malah menyembuhkan mereka, tapi membuat menyakitkan dan melukai perasaan mereka gitu. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang menyatakan bahwa ada perbuatan semena-mena dan ya, hey, lu kalau udah nyumbang orang donasi, udah mau diapain aja tuh urusannya dia. Kalau dia pergi berobat ke rumah sakit dan menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Segitiga Hitam. Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya sendiri, menyebut Novi Pratiwi adalah orang yang kejam. Lebih baik uang donasi diberikan kepada Novi saja katanya. Tapi saya nggak milih uang itu daripada saya harus kayak gini, Pak. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Novi itu, sahabat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Pak, kejam banget. Pertama, harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya. Dia olok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kejam dia. Istri saya dipitnah menilap uang. Farid Abbas dan Krishna Murti akan membela Agus dan akan melaporkan Novi Pratiwi dan juga Denny Sumargo atas tindakan yang menggiring dan mempublikasikan dana donasi. Saya turut prihatin dengan sikap daripada Novi maupun Denny yang menggiring kemudian mempublikasi untuk dikembalikan dana donatur donasi terhadap Agus yang buta. Ini bukan malah menyembuhkan mereka, tapi membuat menyakitkan dan melukai perasaan mereka gitu. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang menyatakan bahwa ada perbuatan semena-mena dan ya, hey, lu kalau udah nyumbang orang donasi, udah mau diapain aja tuh urusannya dia. Kalau dia pergi berobat ke rumah sakit dan menggunakan fasilitas BPJS, dan itu memang hak warga negara diatur dalam undang-undang. Jangan mentang-mentang lu kasih uang 1,5 miliar, kemudian lu harus menggunakan uang itu. Hemat praktis dong. Tujuannya apa? Untuk membantu dia. Kalaupun dia menyerahkan uang ini kepada istrinya atau adiknya, ya. Nah, saya salut dengan istrinya nggak minta dikasih. Namanya orang buta, emang dia bisa ke ATM, emang dia bisa ngecek ngapain. Untuk udah syukur bisa istrinya pegang jaga. Ntar kalau dipegang orang lain ditipu atau diracuni dia mati. Ya wajarlah dia menyerahkan diri, dititipkan agar dia merasa bermanfaat dan berarti bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, apabila kalian campuri, itu sangat mengganggu, sangat merusak, mempermalukan. Memang mereka orang tidak punya kemampuan. Itu adalah hiburan. Dan itu namanya dalam Al-Quran pun ada, ya. Apa ayatnya? Araita lagi buka dibukidin. Wajalikal lagi yadukul yatim. Tahukah kamu siapa orang yang mendustai agama? Ya. Orang yang menelantarkan orang anak yatim dan tidak memberi makan pada orang miskin. Nah, jadi kalau kalian menyumbang, siapapun netizen, ya sumbang. Itu adalah kewajiban baik dalam agama maupun undang-undang yang mengaturnya. Jangan gara-gara si Novi, aku nawe, tiba-tiba kalian diejek, pantas saja buta itu dihina, dibully. Itu satu kejahatan dan kita akan melaporkan nanti Novi dan Denny Sumargo. Nah, kemudian
Kalau mereka ngasih uang ke saudaranya, anggap aja karena saudaranya akan bekerja seumur hidup untuk menjaga dia. Nah, inilah prestasi. Jangan kalian bikin orang frustasi. Kalau mereka frustasi, nanti dampaknya apa? Bisa-bisa dia bunuh diri gara-gara kebutaan. Kalau terjadi apa-apa sama Agus, misalnya dia buta atau dia bunuh diri, berarti tanggung jawab daripada pembulian yang dilakukan di media sosial. Ya, kamu Denny apa namanya? Sumargo, kamu jangan sosok bijak seperti itu. Apa yang kau lakukan itu adalah menginjak-injak, mempermalukan orang, ya gitu. Artinya dari Bang Farad sendiri sangat geram ya Bang dengan Densu dia yang mempermalukan gitu. Tanpa kamu juga, tanpa Denny Sumargo bisa orang nyumbang. Ya kan, justru kalian mendapat tempat yang terhormat, mulia karena melakukan. Kan mereka memberi sumbangan adalah masuk ke rekening Agus kan. Ya, orang bukan gara-gara yayasan. Coba sumbangan buat yayasan, nggak ada yang mau. Nanti yayasan potong operasional segala macam. Tapi bukan berarti sumbangan mereka empati kepada Agus, kemudian uangnya dialihkan untuk dikelola yayasan. Ini pernah kejadian beberapa waktu lalu, sumbangan untuk ini, tapi kok di yayasan. benar. Nah, itu merupakan satu kejahatan juga, bisa kita laporkan, bisa diaudit. Nah, kalau mereka keluarga menghabiskan 1 hari pun, mereka beli gunung emas, nggak ada masalah. Karena ke orang. Bahkan ditambah lagi nggak ada masalah. Seumur hidup mereka akan dikasihani, akan disumbangi. Itu jaminan agama, ya. Jadi kalian jangan lihat orang duit banyak, iri marah. Carilah kesalahan daripada istrinya, nggak ucapkan terima kasih. Ya, Novi, kamu masih baru pemula, jangan permalukan orang. Kamu juga, Denny Sumargo, walaupun kamu tokoh publik figur, jangan permalukan orang. Jangan permalukan orang gitu. Kalau kamu permalukan orang, maka kamu akan dipermalukan orang. Itu aja. Di sisi lain, Novi Pratiwi yang baru saja pulang dari acara dengan teman-temannya di penerbangan Sriwijaya sempat kaget dengan statement Farhad Abbas yang akan melaporkan dia dan Denny Sumargo. Guys, aku baru landing nih. Ada apa nih? Huru hara. Kayak mana, Vio? Rame banget, sister. Rame banget, guys. Kenapa nih? Ada apa, guys? Aku baru landing ya, guys. Baru sampai di Jakarta. Ketemu sama teman-temanku, guys, tadi di Sriwijaya tercinta. Thanks Sriwijaya, guys. Mau kami. Mbak Helga. Mbak Helga. Apa? Mbak Helga. Makasih. Ini terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir untuk terkait ada pemberitaan kepada klien saya yaitu Mbak Novi Pratiwi yang mana ada pemberitaan terkait masalah Mbak Novi Pratiwi dilaporkan. Tak hanya itu, Farhad Abbas akan tetap membela Agus meskipun Novi Pratiwi dan Denny Sumargo menyewa 1000 pengacara sekaligus. Sampai segitunya ya Farhad Abbas. Tuhan juga artinya dong. Boleh mobil boleh kok. Benar. Hanya marah aja tersinggung. Hanya buat heboh-hebohan. Itu nggak bagus caramu itu. Kamu baik-baik ngancam kami akan pakai pengacara Denny Sumargo. Pengacara saya emang kenapa? Lu pakai 1000 pengacara ya, gua akan bela si Agus. Ya, ada masalah. Lu pakai Denny gue pakai biaya 1000 pengacara, si Novi bayar 1000 pengacara, gue bela, gue hajar kalian. Ya, Farhad Abbas ketua umum LSM Hajar Indonesia Hukum Jamu Rakyat, ketua umum Partai Pandai, Partai Negeri Daulat Indonesia. Nih, Mas Krisna, pengacara paling top, pengacara perkasa. Kita bela orang kaum yang lemah, mengarah kasus Bila Cirebon, ya, itu kan? Ya, Oke. Bang, ngelihat 1,5 M padahal itu hal yang 1,5 besar kecil. nggak besar, beli rumah kali 500 juta, beli mobil, kebutuhan dia nggak akan sampai itu. Tiap hari, siapa aja, udah punya orang buta bantu tiap hari. Tiap hari, jangan di stop, jangan pernah berhenti. Nggak akan bikin punya uang 1 gunung mereka kok itu, ya. Ya, masih banyak, masih ada Icang yang lain bantu, jangan kasih. Ya. Denny Sumargo pun tak gentar atas laporan yang akan diberikan kepadanya karena posisinya dia ingin membantu Agus. Minta maaf, jangan dilaporkan. Videonya itu ceritanya pas habis viral podcast, dia kan ngasih lihat. Terus habis itu aku sempat bilang ke anak-anak, yang bagian itu nggak usah ditayangin. Penting kan gue udah berusaha,
ya jangan sampai ribut-ribut gitu kan. Karena kalau misalnya ada dirugikan, saya pribadi pasti minta maaf. Karena masalah benar salah itu bukan faktor utama buat saya. Faktor utama adalah saya pribadi harus menunjukin sikap bahwa kalau ketika ada orang yang tersinggung, ya kita harus minta maaf. Karena ketersinggungan itu adalah sesuatu yang bersifat emosional atau perasaan yang tidak bisa kita terlalu logikakan. Saya tidak ada itikat atau niat untuk memojokkan siapa-siapa. Saya harus ada di tengah. Terima kasih untuk kalian sudah mengikuti video ini. Jangan lewatkan video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.